ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kajian hadis arba'in pada Jumat subuh. Tentunya yang paling utama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan bahwa pada hari ini, pada subuh ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semua yang telah Allah anugerahkan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Mudah-mudahan semua itu membawa kita pada amal soleh yang semakin banyak, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita, dan tentunya mengistiqomahkan di dalam jalan kebaikan. Dan semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan Allah terima. Dan yang berikutnya adalah semoga kita juga termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Salawat dan salam tak lupa kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya, dan juga termasuk pada golongan hamba-hambanya yang beriman dan meyakini, sehingga nanti dapat kita mendapatkan syafaatul amin. Kalau wajah rahimahumullah, siap didongengan Pak? Ya. Subuh-subuh mana didongengan? Tinggali nombian Pak. Di mana Pak? Arte mana? Oh, saya pada. Kalian promosi. Nah, itu sate Padang eta. Iya. Ayo sate apa? Ayo jadi enggak sate. Jadi punya Pak Aris. Terus ada yang apa ya Pak? Tinggal 15. Ayo 25 ya Pak. 25. Oh 25. Oh, masih ada terus. Siap kita ada tenang ya. Udah semua udah tas Pak. Aja atau sudah belum? Ada apa? Alhamdulillah. Dan mau jadi volunteer Pak, baca Jori. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tusuk bagikan ni kantongnya banyak di rugi Pak, itu banyak deh. Oh, kantongnya bikinan udah banyak itu. Ada ngagigiwin kan keresek. Wala yakdzibu wala yahkiruhu taqwa guna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri minal syarri an yahkira akhahul muslim kullul muslimi alal muslim haram damuhu wa maluhu rahul muslim. Artinya benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu dalam kurung dengan najasyi, saling membenci, saling memutuskan hubungan, dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak mendustakannya, dan tidak meremehkannya. Takwa itu di sini dalam kurung beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang dianggap buruk bila ia meremehkan saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Atas apa? Pemilik tos kahar boleh jelas. Hadis yang ke-35 ini menjelaskan tentang hubungan sesama muslim, hubungan persaudaraan sesama muslim. Hadis ini hadis sahih, Pak, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memiliki nama asli, ini kunyah, nama panggilan Abu Hurairah, memiliki nama asli namanya Abdullah bin Sakhar. Abdullah bin Sakhar. Rasulullah pernah bersabda, yang pertama adalah janganlah kalian saling hasad, wala tahasadu, wala tanajasu, jangan juga saling menipu. Wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan juga saling membenci. Lihat syarahnya, Pak. Hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah larangan hasad. Apa itu hasad? Apa hasad, Pak? Kita penghasad. Apa hasad itu? Nah, hasud. Hasad itu iri. Kami orang mah hasad fakir. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Nah, iklanan benar. Iklan rokok. Itu Pak. Kalau ujung-ujungnya senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Kalau dalam istilah agama, hasad itu adalah iri terhadap nikmat saudaranya. Begitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita terbebas dari iri atau hasad itu? Terbebas tidak kira-kira, Pak? Tidak. Kita Pak, tidak ada yang terbebas dari hasad itu. Ada ungkapan likulli qalbin, setiap hati itu lahu qudratin minal hasadi. Ada setitik
atau tidak terbebas dari yang namanya hasad. Kita ini tidak ada yang terbebas Pak dari hasad. Nanti di perjalanan ada hasad yang tumbuh, ada hasad yang tidak tumbuh. Kapan hasad itu bisa tumbuh? Ulama menyatakan ada 4 macam Pak. Ini tingkatan hasad. Yang pertama adalah ulama mengatakan hasad itu sudah mulai tumbuh, ini baru benih. Sudah mulai tumbuh atau dikatakan benih apabila kita melihat saudara kita sedang mendapatkan nikmat, kemudian hati kita merasa tidak senang. Meser mobil deui, meser bumi deui, pemajikan anyar deui. Nah, eta. Langsung sesok kiri. Eta tah. Hasad. Aduh, Gusti. Karunya teh ini. Hayang tinggal hayang we, Pak. Nah, meser kulkas deui, meser TV deui, meser motor deui, segala anyar. Pak korupsi. Setelah kayak tingkatan kedua. Tingkatan kedua. Nah, saudara kan korupsi. Jadi yang pertama itu adalah tidak senang melihat tetangga orang lain, saudara sesama muslim senang. Kita ini tidak senang, malah mulia. Tetangga meser Pajero, orang meser paracetamol. Gitu ya. Jadi yang tingkatan pertama adalah tidak senang melihat orang lain senang. Kita tahu lama begitu. Yang kedua apa Pak? Kalau tadi baru benih, sekarang mulai muncul nih, mulai tumbuh bersemi. Sana cinta wae pas tumbuh bersemi. Tapi dia sama ya. Sama Pak. Sama. Yang kedua adalah kata ulama berangan-angan yang tidak baik. Apa maksudnya? Mulai Pak, dalam hati, dalam pikirannya, boa mah ieu teh menang korupsi teh. Apa di mana orang korupsi kan berangan-angan karena dari iri dan hasad. Boa mah kena korupsi. Atau misalkan berangan-angan bahwa misalkan ada orang atau tetangga atau saudara yang mendapatkan proyek umpama, atau misalkan baru membangun usaha, terus ada dari kita misalkan mengatakan paling anjing oke bangkrut. Begitu. Ayo ningali misalkan nanti namanya mobil anyar paling isukan ke anu maok. Paling isukan ke nabrak. Kredit. Nang urusan ada orang Pak. Kredit apa cash nang urusan. Balik lagi. Paling isukan kita bayar. Itu tingkatan kedua kata ulama. Sudah mulai berangan-angan mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Itu mulai tumbuh bersemi. Pamit dipupuk masuk ke tingkatan yang ketiga. Apa? Dengan kata-kata mulai lisan teh keluar. Mulai lisan keluar. Apa yang dimaksud dengan lisan yang keluar? Yaitu kata-katanya diiringi dengan nyinyiran, sindiran. Apa maksudnya? Misalkan kedah nama misalnya, atau nanti seharusnya bukan dia yang mendapatkan itu, seharusnya aku yang lebih layak. Kudu nama tongsin eta. Tapi adi nu kenging banget. Itu sudah mulai itu. Wah, ini sudah mulai subur itu. Kalau kata-kata ini sudah sampai keluar dalam obrolan, dalam apa, ini sudah mulai. Dan ini sering dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Sering. Ini sudah mulai subur. Ayo hampir berbuah, ya, Pak. Tingkatan apa? Panen. Perilakunya sudah masuk kepada ini masih yang ketiga ya. Perilakunya sudah mulai. Mana mobil kurang lagi mempesan. Mulai dari itu. Gitu. Anu icalan, ayo we digangguan. Tah di
Bala dugaan putih ucing, mental nyaman teh Pak. Mental nyaman, balik kadinya Pak. Punten ya Pak, ini masalah sih ya. Kita bagaimana menuju Tuhan Bapak. Misalnya Mas, naon lah misalkan beri tanawan tadi gitu. Ada yang terseur cak-cak wah macam-macam. Gangguan demi gangguan diberikan, bahkan sampai sihir. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ada satu surah yang untuk khusus tentang hasad ini. Ayo lihat di surah apa? Masa anak. Hasad. Kan ayat kalimat hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Nih Pak. Min syarri kita meminta dijauhkan dari hasidin. Hasidin itu hasidun, hasada ya hasidun. Hasidun itu orangnya yang berhasad. Tetapi ada kalimat idza hasad ketika orang lain itu memang iri. Jadi orang yang iri itu belum dikatakan berbahaya, Pak. Sampai kemudian nanti keiriannya itu ditunjukkan dengan perbuatan, baru di situ bahaya. Kami misalkan masih di hati paling oke, anjuran nomor ya. Kan gitunya. Tapi ketika sampai kemudian ke perbuatan, itu berbahaya, Pak. Usaha bisa ambruk karena terganggu, kan. Ayo misalkan ngaruangan Pak, ngaruang wapak, ngaruang naon, menyan tenaon gitu. Atau tanah berem. Ayo nabe mawon tuh babakan dicandak senarieuna taneuh masih kena berem umpama ya Pak. Sihir-sihir semacam gitu. Maka kalau sudah seperti ini berbahaya sekali karena bisa menyebabkan kebangkrutan dalam usaha. Ayo rumah tangga tadi adem ayam umpama jadi cecok wah ini mau panas amat sih. Tidak ke bumina kan. Bangkrut ke usaha. Begitu bangkrut usaha, wah, kok. Tuh kan si orang ini paling ke kamari sebulan lah gitu beresnya. Tetapi si usaha berjalan. Itu tingkatan yang ketiga. Ini sudah mulai subur. Sampai kemudian ada tingkatan yang hampir berbuah dikatakan begitu. Apabila bagaimana? Apabila dia mengatakan bahwa atau mendoakan dia atau saudara yang mendapatkan nikmat ini hancur seperti dia hancur. Ya Pak. Tingkatan ini adalah tingkatan setan atau iblis. Iblis Pak, kami ningali ayat jami anu sholat. Apakah iblis berkata seperti ini? Pak Jumri rajin sholat. Mudah-mudahan kurang rajin sholat. Setan gitu tuh Pak. Kan ya. Ayat setan iblis anu ngiringan sholat. Itu ayat. Bahasa iblis adalah ketika dikeluarkan dari surga. Apa kalimat iblis yang paling masyhur? Meminta ditangguhkan untuk sama-sama ke neraka, Pak. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi bangkrut, mudah-mudahan yang mendapatkan hikmah atau nikmat sami-sami bangkrut sih gak urang. Tapi tong tos pensiun, Pak. Mudah-mudahan Bapak eta enggal pensiun si gadi. Bagaimana pensiun damelan, kalau pensiun umur kumaha. Jadi tingkatan yang keempat ini hampir sempurna irinya, Pak. Yaitu apa? Dia mendoakan orang saudara yang mendapatkan nikmat itu sama seperti dia yang mungkin dalam kondisi bangsa. Begitu. Ini tingkatan yang paling berbahaya. Dan ini adalah sifat iblis. Iblis tidak pernah Pak, menginginkan dirinya naik kelas menjadi orang bertakwa. Tidak pernah iblis. Iblis dalam kondisi terpuruk dan mengajak semua orang. Dia mendoakan semua orang ikut dia ke neraka. Begitu Pak. Sama. Maaf Pak. Kalau memotivasi untuk memotivasi kita jadi pengen berhasil seperti itu bagus, itu bukan iri berarti, ya kan? Namanya motivasi, itu berbeda. Ini iri Pak, iri itu mendoakan orang lain jatuh,
orang lain tidak bahagia, orang lain sengsara. Tapi kalau kita tidak mendoakan, malah alhamdulillah ya selamat ya Pak, selamat, mendoakan bahkan maka menunjukkan bahwa kita juga ikut bahagia, itu luar biasa pahalanya Pak, luar biasa. Kemudian setelah itu kita memotivasi diri kita untuk barangkali dia mendapatkan anugerah, nikmat, jabatan, harta, barangkali dari rajin ibadah, barangkali begitu. Maka kita tingkatkan ibadah kita supaya sama-sama mendapatkan nikmat yang sama. Dalam perkataan ulama, penjelasan ulama ada 4 tingkatan itu. Yang tadinya cuma iri, naik nanti jadi berangan-angan mendoakan orang lain tidak baik, nanti sampai ke perilaku, sampai ke mendoakan agar orang lain itu sama seperti kita, tidak mendapatkan apa-apa. Tingkatan. Nah, kemudian ulama juga mengatakan ada bahasa ala qarini. Hasad itu ala qarini. Yang seprofesi biasanya begini. Hasad itu biasanya muncul dari sesuatu yang sama, tingkatan yang sama. Misalkan ada atlet voli, ada atlet bola. Yang biasanya hasad itu karena seprofesi. Karena seprofesi. Sesama tukang voli, sesama tukang bola, sesama tukang dagang. Ayat tukang dagang, ayat misalkan dosen, dan tukang dagang setara irian ke dosen. Pasti irian nanti ke tukang dagang dari Pak. Masih itu mama aja ya, kok orang mandi? Begitu. Jadi biasanya seprofesi Pak, yang seprofesi atau yang setetangga kita. Misalkan kita tetanggaan di BHC, katingali pisan, Pak, payun-payun apa? Ya ngabangun deui, bumi teh ngabangun deui, peser deui. Jadi cenah kanggo putra, ieu cenah kanggo istri, lo itu kanggo istri deui. Seueur. Sana seueur istri Pak. Seueur bumina kanggo istri maksudnya. Jadi memang hal-hal seperti ini yang paling dekat Pak dengan mata. Itu bahayanya memang iri itu tidak jauh Pak, iri itu. Dosanya itu dekat sekali dengan orang tetangga. Bisa juga dengan suami istri Pak, jangan salah. Dengan suami istri bisa saling iri. Begitu bisa. Sangat bisa. Umpama istri mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghasilan lebih baik, itu bisa iri. Begitupun sebaliknya, ada istri yang iri terhadap pendapatan suami. Dua-duanya karir, ya kan, istri berharap jauh lebih banyak, umpama karena tingkatan pendidikannya levelnya lebih tinggi, bisa saja Pak. Makanya banyak perceraian dikarenakan apa? Bukan karena kekurangan uang, bukan. Iya. Karena iri, ada satu pasangan yang lebih besar penghasilan. Tapi miris, tinggal di artis teh kan seger deh Pak. Pas begitu gua ambil dibaca teh, nafkah per bulannya berapa? 70 juta per bulan. Kira-kira Pak, 70 juta per bulan. Cenah kurang. Berarti kan bukan kurang uangnya. Dan uang mah segitu-gitu aja Pak. Mau segitu ya segitu. Yang kurang adalah rasa syukurnya. Luar biasa Pak, kami orang 70 juta per bulan maupun dua istri. Tuh. Maruni mah cita-cita angkat tinggi tuh Pak. Eta niatnya tuh seberapa hari. Alhamdulillah. Seur-seur kan Pak ya. Begitu Pak. Yang biasanya seprofesi. Lanjutkan Pak ya. Alhamdulillah. Apakah kakak adik bisa? Bisa. Ada lanjut Pak. Bisa Bapak saya. Pak iri-iri tidak bisa. Ayah nu hiji mah dicalan kerupuk. Nu hiji mah wah pengusaha sukses. Bisa macam-macam Pak. Iri.
datang kapan saja, di kondisi apa saja, dan tidak terlepas pada jauh atau dekatnya hubungan. Bisa dalam keluarga sendiri, bisa pabelit, kayak begitu tak pas berbagi warisan, ayat terpuncak, berbagi warisan. Bacaan aama atau gaduh iya atau gaduh itu, abi mah bumi kecan ayat, tasbih bumi aku abi, padahal berbagian. Seperti itu. Jadi kakak adik juga bisa bermasalah karena iya gitu. Maka kemudian kita disunahkan sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi supaya apa, Pak? Nabi mengajarkan min syarri hasidin idza hasad. Begitu banyak orang yang celaka karena orang lain iri. Dan itu juga termasuk dalam kategori sihir. Banyak orang yang akhirnya melakukan sihir. Famili orang masih sesantet, telung, adukun, usaha jadi berjalan, bangkrut, pugu usaha eta-etana gitu tuh aya penghasilan sanes deui. Aya gaduh pensiun mah alhamdulillah kan masih kena. Tapi kan ada orang, sebagian orang dan banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari cuma usaha itu. Akhirnya diganggu usaha atau naon deui betul Pak. Kalau nyata itu. Seperti itu ya. Jadi hasad itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ada kutipan lain oleh ulama, ini masyhur sekali. Makhala jasadun min hasadin. Setiap jasad itu tidak terlepas dari yang namanya hasad. Berarti berbahaya sekali. Walakin al-karima yukhfaihi. Kemudian wali ayin yubdihi. Jadi orang yang nanti menyembunyikannya itu, ya orang bisa menyembunyikannya itu bisa menjadi mulia. Tapi orang yang menampakkannya itu bisa jadi celaka. Bahaya Pak, bahaya. Kalau kita sudah iri, sebisa mungkin itu pendam. Harus dipendam. Karena kalau dia ditampakkan, itu dia bisa menampakkan kehinaan kita. Ayat terpanjang dengan itu. Ada. Kurang gitu. Dan kapan saja? Kan sok nenas Pak. Sok nenas orang di kondisi misalkan penyapangan atas ya. Sama sekali tidak punya uang di rekening kosong, saldo Pak. Biasa aja. Lauk kayak saucing-ucing. Itu ayah bukan ningali ucing ke sigado. Benar sigado. Ku tegaduhnya apa? Aslinya kan ayah orang teh ayah di kondisi pernah gitu, di kondisi barangkali seperti itu. Tidak punya apa-apa gitu. Begitu orang ningali tetangga teh kok beunghar bae. Itu kok beunghar bae. Tapi itu masihan masalahnya. Iya, bisa kado segitu unggul. Ya kan? Atau Nabi misalkan ngegoreng asin sejuta unggul barang materi pasihan gitu ayam bulu anggur segitu unggul ayat tepat anu cari pasihan kebetul Ya. harap kebetul ngenes gitu Pak, ngenes orang hidupnya aduh gitu Gusti hidup. Pasti ada kondisi seperti itu kita Pak dalam hidup pasti ada. Dan kan mulai itu Pak. Kalau itu dipupuk, mulai itu. Mulai lain orang usaha, tapi hayo ngagibahkeun. Hayo ngagibah. Itu bahayanya begitu. Makanya kata ulama kita ini tidak terlepas dari yang namanya hasad. Tidak terlepas. Tapi masalahnya hasad yang sedikit itu berbahaya sekali kalau dibiarkan. Sampai pada tingkatan nanti kita seperti iblis. Mudah-mudahan isuk masih gak orang itu boga beres naik ke rasa iya Pak hirup ternyata susah Pak ya Satu riba jasa nyambung ya kumaha Satu riba jasa nyambung ya Pak itu kan 11-12 Pak lanjut kita Pak asalnya iri kemudian nanti gibah iya dan masalahnya mengajak orang lain juga iri mengajak orang lain, kalau sudah mengajak orang lain iri, nanti sama-sama menggibahi. Di mananya duit apa seerting buang mata menuju judol. Tadinya baik Pak.
Baik, kita lanjut. Yang keduanya adalah larangan najas. Najas itu pengertiannya berpura-pura menawar barang agar harga naik. Ayatnya kasus kieu Pak. Seueur tah kasus janda bolong Pak. Janda bolong apa? Apa? Ayeuna 13 juta, ayeuna 30 juta. Saha eta menawar Pak? Dugikeun ka kitu. Saha? Nggak ada. Eta kan permainan bandar Pak. Sindikat eta. Janda bolong ayeuna sok tuh dipasihan ke moal daek Pak. Ai pas keur harita, ya Allah dina Tokopedia teh sabaraha 13 juta anjing. Makin seueur bolongna makin mahal. Luar biasa. Saha nu maenkeun eta Pak? Akhirnya kan apa orang yang Kecuali. yang instan ya. Pikiran instan kan wah, kaya ini orang kaya. Hiji 13 juta. Wah, pasti 10 atau 130 juta. Semula itu cuma daun unggul. Obat sanes, Pak. Kalau misalkan dikurung sih kan mabok kan. Ya. Coba ya, Pak orang pikir-pikir eta si janda bolong harga 13 juta. Atau sampai 13 juta lembur, Pak. Masya Allah. Bagaimana hukumnya haram itu? Haram. Kan itu permainan bandar itu kan. Berarti minimal 1 juta itu orang sudah ya 1 juta mah murah peser. Aya makan 2 juta, 3 juta dipeser. Teu nawar deui Pak teu. Langsung beri peser. Da aya bayangan 13 juta peser. Haram gitu Pak. Ini yang dimaksud oleh Nabi najas. Najas. Oh, najas. Berpura-pura menawar harga naik. Sama juga Pak. Sama. Harga lelang HP misalkan hargana teh misalkan 3 juta, ditawar Pak misalkan pura-pura 7 juta Pak, Pak peser. 7 juta. Terus anu pada ngincal aya deui misalkan oh ya Pak, kamari anu nawar hargana teh 7 juta, tos ka bapak aya 5 juta. Lelang seperti itu Pak, haram Pak, najas disebutnya. Pura-pura menawar harga tinggi padahal sebetulnya rendah. Itu tos kong kali kong Pak. Satu grup banyak ya kasus-kasus ini Pak. Oh di pemerintahnya banyak. Ya apel meleleh-leleh proyek seperti ini Pak. Ada pemain di situ Pak. Supaya apa? Harganya tinggi padahal nggak segitu. Najas dalam agama, dalam hadis ini disebut. Dan ini termasuk dalam kategori penipuan dalam jual beli. Penipuan. Dan ini termasuk diharamkan dalam Islam, disebut ghoror. Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW an najasi." Rasulullah betul-betul melarang perbuatan najas. Haram banget, nggak boleh. Kasihan atau berarti dia membeli harga barang yang tidak semestinya. Haram ya. Kalau dalam proyek pemerintahan kan misalkan proyek jalan seperti itu dilelangkan kepada perusahaan-perusahaan, kan perusahaan-perusahaan pada menawar tuh. Ya. Nah itu sama dengan kasus ini tidak? Kalau tidak ada oknum, memang menawar-menawarnya alami saja, tidak ada persekongkolan, maka sah-sah saja. Yang jadi masalah kadang-kadang ada pemain yang sengaja dimasukkan Pak, supaya apa harganya tinggi. Itu yang masalah. Kalau biasa saja misalkan tidak saling kenal dan memang karena alami saja tawar menawar, ya sudah itu berarti tidak termasuk. Tapi kalau ada orang yang mulai disupport tiba-tiba harganya perasaan termasuk akal ya. Tapi karena hoyong udah melanggar, ya sudahlah nggak apa-apa lah. Kadang-kadang ada yang ngejar cuman whitelist. Whitelist itu supaya bagus lah, gitu. Supaya bagus perusahaannya masuk dulu aja ke pemerintahan jadi vendor. Nah itu Pak, yang penting masuk ternyata pas dikalkulasi ujung-ujungnya buntung Pak. Banyak seperti ini Pak, banyak sekali. Sekarang lagi tren emas ya. Nah itu termasuk. Jangan tren emas naik turun itu. Termasuk Pak. Itu bisa jadi permainan bandar Pak. Emas itu kan ada hubungannya nanti dengan masalah komoditi. Kalau main saham, betul ya. Kalau di saham itu kan ada kripto, uang
digital seperti Bitcoin, pernah saya bahas ini. Ada juga yang saham perusahaan, ada juga yang dia sifatnya komoditi. Komoditi itu salah satunya emas, Pak. Bagi orang yang punya uang, misalkan saya punya uang 2 triliun, Pak, dimasukkan tuh ke situ, amin, Pak. 2 triliun, terus gitu kan itu langsung tuh harga, langsung. Itu permainan. Siapa yang mengendalikan itu? Kita tidak tahu. Karena sekarang ekonomi kapitalisme, ingat pepatah itu, Pak, bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang yang punya harta 1 triliun, dia masukkan deposito tadi sudah berapa bunganya? Cuman ongkak-ongkak kaki unggul, Pak. Nah, harga HOB misalkan tiap pagi. Tapi kan di bunga itu 5% saja. Dari 1 triliun 5% berapa? 5M. 5M. Makanya orang-orang yang pemikirannya kapitalisme sudah aja mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang, korupsi sebanyak-banyaknya, taruhnya di deposito 1 triliun, jangan diapa-apain 1 bulan, 5M, Pak. Jangan salah. Dengan mudahnya orang lain mendapatkan uang, sedangkan kita mencari uang 1.000-2.000 saja susah. Begitu ekonomi, Pak. Memang tidak bisa dihindari. Dan termasuk juga emas. Ayo, Pak, ini 2 juta. 3 juta ini hampir. Begitu, Pak. Permainan. Uang nganggur triliunan yang di Pemda. Karena memang begitu konsepnya, ya kita bisa baca. Berikutnya adalah larangan tabaghut. Apa itu tabaghut? Membenci satu sama lain. Orang saling papasiaan. Jadi tidak boleh membenci satu sama lain. Bahkan 3 hari saling membenci, maka Nabi mengatakan bukan dari golongan umatku. Marah Nabi, marah. Tong lila-lila lah, sampai papasiaan mantos ke sehari tahu. Pan ayo nunggu bikin ketahunan, Pak. Iya. Pokoknya nama orang mengagurat tanah belum. Moal kasih eta, moal keimanan dari gua. Haram, Pak, bikin ketahunan belum. Yang di sendal ini Tong yang sendal, Pak. Nah, langkah peanatnya, Pak. Tatok. Pan ayo orang pakai sendal besok. Kami jalan depan ayo kasrok-kasroknya ayam gitu. Wah, ini masih eta. Moal sasah padahal saurana ngumpul aja, Pak, saurana sendal. Pasti eta pasti. Ayo misalkan si A KRT 3 mana KRT 4. Boleh. Jangan kumbungnya, Pak. Luar biasa. Ayat penuh itu. Tabaghut Nabi apa? Membenci satu sama lain tanpa sebab syar'i haram. Entonglah orang ada duluran, Pak. Kemudian larangan tadabur. Apa itu tadabur? Saling berpaling dan memutus silaturahmi. Tong, Pak. Tongnya saling berpaling, saling menjauh. Sosok ayat kia bahwa orang bertetangga tekannya. Kurang asal kenal aja. Asal kenal. Dalam konteks syariat jangan cuma asal kenal, apalagi kalau dia saudara. Yang namanya saudara bagaimana sih? Sudah somehan orang depan. Makanya banyak di komplek-komplek itu banyak yang tidak mengenal tetangga. Dan memang iya. Oh, komplek elit Sumarekon mau. Mungkin bertegur sapa juga tidak. Ya seperti ini saja, seperti sendirian saja kita di situ kan, Pak. Dalam Islam enggak begitu, Pak. Dalam Islam kita ini diperintahkan untuk saling bertetangga. Bahkan nanti ada hadis yang menyatakan Nabi SAW didatangi malaikat Jibril satu waktu. Malaikat Jibril menjelaskan tentang tetangga jaga, tetangga tidak boleh kelaparan, kalau kamu punya berlebih, tetangga harus dihormati, dihargai. Sampai kemudian Nabi mengira tetangga mau dapat waris. Hadisnya ada sahih, Pak. Dikira tetangga mau dapat waris, kata Nabi. Karena saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan tetangga, perihal tetangga itu. Lalu hadis sahih, Pak. Kemudian berikutnya adalah larangan menjual atas jualan saudaranya sendiri. Nah, ini apa maknanya? Begini, Pak, contoh. Si A mau menjual motor, harganya 20 juta.
Abdi bade meser kapatori motor hargina teh 20 juta. Emek. Ya kan, sana Supra Pak. Supra mana sana? Pak Haji antik barang antik, Bapak milih pasti ke kolektor itu bisa puluhan juta itu. Bisa ratusan, bisa miliar, tahun seberapa? 7 dalam, terus masuk kategori langka itu, termasuk jaminan. Itu jaminan langka. Abdi bade meser motor apa tori harganya teh 20 juta. Teu acan sempat dibayar kalau di kapator. Aya Pak Jubri. Aya Pak Jubri. Saur Pak Jubri tos ku abi lah. Ku abi candak 25 juta. Haram. Yang haram itu siapanya Pak? Ya Pak Jubri. Oh Pak Jubri. Oh. Pak Jubri kalau mengiyakan patori dua-duanya haram. Dua-duanya berdosa. Kalau saya sudah menawar dan bahkan sudah deal, ya sudah, jangan ada yang mengotak-atik. Oh. Kalau sudah deal. Kalau sudah deal. Kalau belum pun Pak, kalau belum pun itu termasuk kategori berdosa. Pak Tori harus apa Juri? Ini kecondongan sudah mau nih Pak. Yeah. Kecondongannya sudah mau. Kalau masih jauh nggak apa-apa, namanya juga tawar menawar. Yeah. Ini kalau sudah condong, bahkan saya sudah mengatakan, Pak, oke ya 19 kata Pak Tori, iya Pak, oke 19. Cuman tak akan ditransfer ya. Atau tapi 20 juta. Tiba-tiba Pak Jubri datang, Pak, Pak 25 ya. Mengiyakan langsung. Oh iya Pak, mangga. Oh, dua-duanya. Akan sareng abdi lo batal. Pak tapi naros ka Pak Tori. Pak Tori kumaha motor teh tos dipeser ke Pak Jubri. Oh. Ngamuk abdi mah. 25. Maka konteks seperti ini haram Pak dalam jual beli. Enggak boleh. Kalau sudah ditawar oleh saudara, bahkan kecenderungan deal, tidak boleh ditawar selesai. Maka ini harus ditanya dulu. Kalau kita mau jual beli harus tanya dulu. Atos aya can Pak nu meser. Atau nabi nu deal lah. Iya, nu nawar. Deal lah biasanya ku DP kan. Iya. Rumah Pak sami rumah. Rumah ya. Tos aya nu ngadepean entong Pak haram eta. Iya pada dipeser ku abi bae DP-na di cal sabaraha umpama. Saem umpama. Harus ku abi lah 1,2 umpama. Ku itu mah saem kan. Ku habis 1,2. Padahal terus DP-an Pak, cepet umpama. Haram Pak, nggak boleh. Tapi kalau sudah di DP selesai. Tapi di DP-in gitu Pak. Tapi yang punyanya nunggu berapa sekitar seminggu gitu. Ada dia tungguin gitu. Nggak datang gitu, nggak ada kabar apa-apa. Terus ada yang nawar gitu, dikasihin gimana? Nah gini Pak. Info dulu. Ya, jadi gini. Kalau sudah ada yang kasih DP, artinya kecondongannya untuk jadi. Iya. Maka itu harus dipastikan betul, karena kan DP ini uang. Harus dipastikan dulu oleh si yang mau jual ke orang yang mau membeli tadi. Harus dipastikan, Bapak jangan masuk dulu. Haram Pak soalnya. Pastikan dulu ini memang betul-betul sudah selesai, mau enggak. Nantinya bisa jadi sengketa Bapak itu. Islam tuh supaya menghindari itu Pak, sengketa-sengketaan. Soalnya ada misalkan harganya 1 M, sudah masuk uang 800 juta. Kan enak saja Pak yang mau jual mah. Mengatakan 1 bulan kalau enggak hangus ya uang buat saya. Iya. Iya kan? Ya. Enak aja kan yang jual. Lah orang yang ini barangkali belum sempat konfirmasi. Enak aja nanti 800 juta masuk, begitu kita masuk 1,1 M, dia dapat dua kali itu double. Dari si yang mau beli tadi yang nggak jadi dapat, dari kita juga dapat. Ujung-ujungnya tak amprok kurang jenguk itu, sareng jenguk ical. Ya kan pembeli itu nanti mengiyakan punya saya. Kita juga karena sudah bayar 1,1 tambah 8 berarti 1,9 dia dapat yang mau jual. Kita mah tarung di pengadilan akhirnya. Coba. Maka dalam agama hal seperti ini dilarang. Haram, berarti kita yang belinya gitu, yang punyanya udah beres katanya. Nah itu berarti itu bisa jadi sengketa. Sengketa banyak Pak, kasus-kasus seperti ini banyak. Makanya dalam agama jangan. Kalau memang sudah ada, pokoknya kita mah gini, kalau sudah ada yang DP udah tinggalin aja. Kalau memang itu milik kita, dia nanti kontak. Tapi sudah selesai dengan itu. Pastikan itu, pastikan aja. Karena dalam agama
haram. Ya, itu. Begitu tadi paham tuh Pak, segala ulun Pak. Insya Allah. Pak sana ini. Adek. Atau tos kayak wasit.